Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi, tutorial dan ide kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi cara bagaimana mengganti termofuse ataupun sekring magicom agar bisa awet bertahun-tahun, karena banyak sekali yang tanya kenapa baru ganti termofuse putus lagi, diganti putus lagi, diganti dan diganti juga putus lagi. Perlu teman-teman ketahui, perlu kita ketahui bahwa fungsi dari termofuse itu apa. Fungsi dari termofuse atau sekring pada magicom ini sebagai pengaman, ya, pengaman bila mana saat magicom ini dibuat masak dan elemen penanak tidak bisa pindah ke warem. Setelah nasi matang tidak bisa pindah ke warem, ya, ataupun membatasi panasnya elemen penanak. Ya, elemen penanak ini dibatasi, panasnya dibatasi oleh termofuse. Di saat elemen penanak ini panasnya berlebihan karena banyak faktor, ya, sehingga ketika panasnya elemen ini sudah melebihi dari ukuran termofuse, misalkan ukuran termofuse-nya 155, maka di saat panasnya elemen penanak ini sudah mencapai di titik 155 derajat, maka termofuse akan putus. Dan di saat termofuse putus, maka listrik tidak lagi masuk ke elemen dan magicom aman. Beda halnya ketika tidak ada termofuse-nya atau langsung di jumper. Maka ketika terjadi masalah, ya, panasnya elemen penanak ini berlebihan, maka tidak ada lagi yang bisa memutus arus listrik. Maka perlu dikasih yang namanya termofuse ataupun sekring. Lantas kenapa termofuse putus atau sekring putus diganti kok putus lagi? Ya, begini teman-teman. Ya, penyebab dari putusnya termofuse itu harus diketahui. Apa saja yang bisa menyebabkan putusnya termofuse? Secara garis besarnya, intinya termofuse ini putus disebabkan karena elemen penanak atau panasnya elemen penanak yang berlebihan. Nah, lantas apa yang menyebabkan elemen penanak ini panasnya berlebihan? Bisa juga karena ketika nasi sudah matang tidak bisa pindah ke warem. Tidak bisa pindah ke warmnya itu bisa disebabkan karena otomatis magnet tengah ini tidak berfungsi, tidak bisa jeglek. Yang seharusnya nasi matang sudah jeglek, sudah pindah ke warem, ternyata tidak bisa pindah. Bisa karena ini yang rusak, bisa karena ini seret. Meskipun ini sudah jeglek, tapi kalau ini seret, nah akhirnya nyangkut, gak bisa turun, gak bisa menekan saklar ini, sehingga dari kuku tidak bisa pindah ke warem. Meskipun nasinya sudah matang, namun ketika ini saklar ini tidak bekerja, tidak berfungsi, maka tetap yang nyala elemen penanak. Ya, ketika nasi sudah matang, elemen penanak tetap panas, maka nasi bisa gosong dan termofuse putus. Nah, kemudian apalagi yang bisa menyebabkan elemen penanak panasnya berlebihan? Bisa juga karena saklar. Meskipun ini normal, bagian termostat magnet ini normal, otomatis magnet tengah ini normal, sudah jeglek. Tapi kalau saklar ini tidak berfungsi, tidak bisa memindahkan dari kuk ke warem, maka juga bisa menyebabkan nasi gosong, kemudian termofuse putus. Nah, bisa karena rusak atau bisa karena
terganjal ataupun seret ya, sehingga tidak lancar. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan elemen penak ini panasnya berlebihan? Bisa juga disebabkan karena ini elemen tutup yang putus, kemudian kedua elemen ini tersambung jadi satu, maka itu juga bisa menyebabkan elemen panana ini panas terus meskipun sudah pindah ke warm. Di sini normal, di sini normal, ini juga tidak seret, namun kok tetap masih kosong. Teman-teman bisa cek di bagian elemen atau kabel yang menuju elemen tutup. Jika kabel yang menuju elemen tutup ini putus, kemudian tersambung nempel, maka di saat posisi warm, posisi menghangat, elemen melanak tetap ikut panas dengan ditandai nyalanya lampu indikator cup. Kedua-duanya menyala. Nah, jadi kalau ingin magicomnya awet, setelah ganti termofuse tidak putus-putus lagi, maka setelah ganti termofuse, setelah ganti sekring, lanjut dicari penyebab putusnya ini. Kalau tidak dicari ya tetap akan putus lagi. Salah satu contoh misalkan begini, kita sakit batuk disebabkan karena banyak minum es. Ya, meskipun batuk kita obati, kita berikan obat batuk, namun tetap mengkonsumsi es, maka ya artinya tidak sembuh. Sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, seperti itu. Jadi penyebab dari putusnya termofuse ini harus dicari. Ya, harus dicari apa sumber masalahnya. Nah, kalau ternyata memang penyebabnya karena ini yang sudah rusak, waktunya matang tidak bisa pindah ke warm, maka ini harus diganti. Bila penyebabnya ini juga harus diganti. Bila ini seret, tinggal dikasih pelumas saja. Bisa dikasih oli biasa, bisa dikasih oli Singer. Seperti ini. Pelicin atau pelumas mesin jahit. Itu. Ya, itu agar nanti magicomnya bisa awet, termofuse-nya tidak putus-putus lagi. Ya. Mungkin bisa teman-teman pahami, dan apabila ada yang saya sampaikan kurang jelas, bisa ditanyakan, karena manusia pasti ada kekurangan. Jadi kesimpulannya, ada berapa faktor ya? Coba kita hitung. Yang pertama, bisa karena ini, 1. Kedua, bisa karena saklar ini, 2. Ketiga, bisa karena ini yang seret, 3. Kemudian yang keempat, bisa karena ini ini putus, kabel elemen tutup putus kemudian tersambung. Kemudian yang kelima, mungkin itu saja teman-teman ya. Bisa juga karena ini, yang kelima ini tidak bisa menekan. Nah, sampai sini saja, tekanannya kurang. Nah, nanti bisa diakali seperti itu ya. Mungkin kalau nggak salah ada 5 faktor penyebabnya yang menyebabkan termofuse putus. Kalau penyebab diantara penyebab itu tidak diperbaiki, tidak dicari apa masalahnya, ya tentunya akan putus lagi, tidak bisa awet. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.